Acara selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu yang saya hormati Bapak Direktur Wisata Alam, Budaya dan Keuangan dari Kemenparekraf, Bapak Dr. Alexander Dayana, dan hadirin para tamu undangan beserta pentek yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, utamanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarganya dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama juga permohonan maaf dari Pak Bupati Sumedang, Pak Dr. Haji Doni, untuk tadi saya tidak mohon salah buat Ibu karena beliau kabar di DPR juga ada Pak Direktur. Intinya kami juga mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sumedang yang indah ini, dan serta terima kasih Sumedang menjadi bagian untuk Fintech Wisata Alam Budaya dan Kota. Tadi sudah kita tayangkan
nanti kapan-kapan kita kirim. Nah ini tentunya Sumedang yang 1 tahun ini sudah dicanangkan oleh pada saat itu Bapak Menteri Pak Arief Yahya di Jakarta. Pada saat itu di Kementerian dicanangkan sebagai kabupaten pariwisata, dan tentunya ditantang juga bagaimana kita setahun ini untuk mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten pariwisata, walaupun dalam bulan Maret kemarin mulai PSBB sampai sekarang masih pandemi. Perlu kami sampaikan juga bahwa hampir kurang lebih kita ada 93 tempat destinasi wisata yang baru, baik alam buatan dan ada tambahan juga nanti kurang lebih 102 yang memohon menjadi desa wisata. Nah ini luar biasa sekali Kabupaten Sumedang. Istilahnya wisata Sumedang itu menuju Sirungan tumbuh baru. Jadi dengan dicanangkannya banyak semangat dari masyarakat tumbuh, baik desa wisata, penggerak wisata, Polpempa. Mereka mencari melihat wisata yang memang masih rintisan, dan harapannya nanti Pak Direktur ya benar-benar cocok dengan wisata alam budaya dan buatan. Juga nanti mohon dari Ibu Ketimah yang kaitannya dengan ke depan, karena memang beberapa wisata seperti ada Samalemo, Bukit Sambilan Baru, ya, Polpempa, terus Kancanaku, Dunia Pangamonan di Cibubur, terus Batu Ciagung di Cibubur, di Jatigede, dan banyak lagi tempat-tempat baru yang sudah mulai tereksplor dan mereka masih rintisan. Kemudian kita juga sudah ada beberapa kebijakan pimpinan kabupaten terutama memberikan stimulan untuk diperbaiki baik amenitasnya dan sarana prasarana. Nah ini tentunya pemerintah begitu khususnya kabupaten sangat andil dan berperan besar untuk memberikan bantuan stimulan khususnya untuk perbaikan pariwisata. Dan kami sangat mengapresiasi sekali kepada seluruh pengelola pariwisata yang ada di Sumedang, termasuk juga tidak hanya objek wisata tapi perhotelan, kuliner, semuanya tumbuh berbarengan yang memang akhirnya menjadi daya tarik wisata. Perlu kami sampaikan juga ke Ibu bahwa Pak Direktur juga bahwa Sumedang ke depan ada tol Cisumdawu, ada 6 pintu tol. Yang pertama di Jatinangor, tentunya di kawasan sebagai edukasi pendidikan, kawasan wisata pendidikan ada Loji juga, ya Loji ada jembatan cincin di Jatinangor, terus nanti di Pamulihan itu juga nanti jalan tolnya ada terowongan kurang lebih 400 meter, karena kebetulan sebelum menjabat di kepala dinas saya juga menjadi camat Pamulihan di situ. Nah itu ada nanti terowongan di situ, nanti ada Kampung Cihera, ada geoteater, itu nanti bantuan dari provinsi kurang lebih 30 M, sekarang baru 5 miliar, besok LPD-nya tahun depan mungkin 2022 baru dibangun kembali. Nah itu di situ ada juga itu keluar nanti ada Ubi Cilebu, ada nanti kapan-kapan kita kirim. Nah ini tentunya Sumedang yang 1 tahun ini sudah dicanangkan oleh pada saat itu Bapak Menteri Pak Arief Yahya di Jakarta. Pada saat itu di Kementerian dicanangkan sebagai kabupaten pariwisata, dan tentunya ditantang juga bagaimana kita setahun ini untuk mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten pariwisata, walaupun dalam bulan Maret kemarin mulai PSBB sampai sekarang masih pandemi. Perlu kami sampaikan juga bahwa hampir kurang lebih kita ada 93 tempat destinasi wisata yang baru, baik alam buatan dan ada tambahan juga nanti kurang lebih 102 yang memohon menjadi desa wisata. Nah ini luar biasa sekali Kabupaten Sumedang. Istilahnya wisata Sumedang itu menuju Sirungan tumbuh baru. Jadi dengan dicanangkannya banyak semangat dari masyarakat
tumbuh baik desa wisata, penggerak wisata, Polpempa, Ibu Ketima yang kaitannya dengan negara ke depan, karena memang beberapa wisatanya seperti ada Samalemo, Bukit Sambilan Baru, yang Polpempa. Saya berKTP Bandung Barat. Supaya diakui orang Sunda, saya mempersudi istri saya tetangga Sumedang, orang Majalengka. Supaya diakui orang Sunda. Jadi anak-anak saya jadi orang Indonesia. Ya, ibu sekalian, hari ini kami sangat berbahagia karena bisa ketemu dengan Bu Hetiva, Pak Kadis, peserta yang kami hormati. Jadi hari ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan forum ini untuk menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan bagaimana arah kebijakan pariwisata pasca COVID-19. Ibu sekalian, Kementerian Pariwisata di dalam menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19 atau lebih tepatnya pasca COVID-19, kami kemudian menetapkan beberapa strategi pengembangan. Ya, ada strategi yang kita sebut ada 3 tahapan. Pertama kami sebut dengan kegiatan tanggap darurat, gitu ya, yang sudah dilakukan menjelang bulan Ramadan kemarin, itu dengan membagi 30.000 sembako. Dan saya pikir Pak Kadis Sumedang juga kebagian, dan seluruh kabupaten kota di Jawa Barat juga kebagian 30.000, bekerja sama dengan Polda Jawa Barat dan beberapa kegiatan lain. Kemudian di tahapan kedua kita sebut dengan tahapan recovery, pemulihan. Nah, kita saat ini berada di tahapan pemulihan. Dan kami harapkan nanti di awal tahun 2021 Januari nanti kita masuk di tahapan yang kita sebut dengan tahapan normalisasi. Mudah-mudahan kita harapkan vaksin sudah tersalurkan, gitu ya. Banyak orang yang sudah divaksin sehingga coronanya takut kepada manusia. Nanti di awal 2021. Nah, di masa atau tahapan yang tadi saya sebut dengan tahapan normalisasi, kemudian Kementerian Pariwisata berinisiatif, gitu ya, dengan dukungan dari Bu Hetiva, Bapak Ibu anggota Dewan di Komisi 10, kami kemudian merumuskan beberapa protokol kesehatan di bidang pariwisata. Ya, protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan ini sebenarnya sesuatu yang kalau kita lihat isinya itu biasa saja sebenarnya. Jadi jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Jadi kita sebenarnya diberikan beberapa panduan yang selama ini mungkin kita tidak pernah lakukan, yaitu misalnya menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau dilihat harusnya biasa saja, gitu. Biasa saja itu maksudnya supaya jangan membuat perubahan perilaku itu menjadi beban, gitu. Kita jadikan itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah, protokol kesehatan ini sudah dibuat, ya, di wisata alam. Itu kita lakukan di wisata diving atau selam, ada pendakian gunung, arung jeram, kemudian ada para layang. Kebetulan di Sumedang ada para layang, dan ada lagi di golf. Sumedang ada ya, di atas ini kan ada apa namanya, Girigahana ya. Ya, Girigahana lapangan golf. Sehingga di luar itu kami juga sudah membuat menyusun protokol kesehatan untuk hotel, restoran, homestay, desa wisata, kemudian ada MICE, ada event, dan beberapa yang lain. Nah, kalau protokol kesehatan ini sudah dibuat, kemudian sudah disosialisasikan, kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merasa belum cukup, gitu. Belum cukup karena kalau hanya sekedar itu saja, nanti banyak juga yang tidak menerapkannya secara masif di lapangan. Nah, oleh sebab itu protokol itu dilanjutkan dengan namanya
namanya sertifikasi gitu ya, sertifikasi. Dan sertifikasi nanti ujung-ujung itu ada labeling. Kalau di produk halal kan dari MUI ya, nah di kita juga nanti ada semacam itu. Nah, ibu bapak sekalian, supaya tidak bertanya-tanya CHSE itu binatang apa gitu ya, ini makhluk apa lagi CHSE. Jadi C-nya itu adalah cleanliness, jadi kebersihan. Health-nya itu kesehatan, S-nya itu safety, keamanan, dan E-nya itu environment sustainability, maksudnya pelestarian lingkungan. Jadi ada 4 unsur yang kami harapkan pasca COVID ini teman-teman masyarakat, desa wisata, pusat pariwisata dapat menerapkan itu. Kemudian sertifikasi CHSE ini di minggu depan sudah mulai, karena kita kemarin sudah koordinasi dengan semua kadis kabupaten kota se-Jawa Barat. Minggu depan akan dimulai. Jawa Barat, Bu Hetimah saya laporkan kebagian sekitar 570 sertifikasi yang akan dilakukan, baik hotel, restoran, dan sebagainya. Setelah jadi sertifikasi ini dibuat prosedurnya itu semudah mungkin. Prosedurnya semudah mungkin, tapi kriterianya tetap ketat. Jadi semudah mungkin itu misalnya begini, yang mau ikut sudah siap, daftar sendiri via online, menyatakan sanggup, menyiapkan berkas dan sebagainya. Nanti auditor menilai yang nggak cukup, nanti diberikan label ini yang ada di pojok. Di pojok ini labelnya Indonesia Care, atau kita singkat IDU Care. Maksudnya Indonesia peduli terhadap cleanliness, health, safety, dan environment sustainability. Itu maksudnya. Jadi label itu akan, jadi kalau hotel Punika Tulistiwa itu sudah disertifikasi, dianggap layak, nanti di depan itu, di depan reception itu ada labeling di sana dan disahkan oleh Menteri Pariwisata. Pak Kadis di pusat itu pemerintah Indonesia, maksudnya melalui Kementerian Pariwisata, di dalam mengembangkan produk pariwisata itu kami menetapkan kita sebut dengan portofolio produk pariwisata. Seluruh Indonesia, portofolio produk pariwisata itu 65% wisatawan asing masuk ke Indonesia, mereka berkeinginan mengunjungi objek wisata budaya. 65%. 35% mereka datang ke Indonesia untuk menikmati objek wisata daya tarik alam, dan 5% mereka datang untuk yang buatan. Ini adalah kondisi atau mapping internasional. Nah, kami harapkan di Sumedang juga mampu membuat portofolio produk wisata Kabupaten Sumedang. Kalau dengar-dengar tadi bincang-bincang di depan, kelihatannya alatnya dibuat. Jadi maksudnya begini, portofolio produk itu nanti menjadi dasar bagi kita untuk menentukan strategi pengembangan produk. Kali ini, apabila bagus, ini bisa pakai situ aja. Situ Jati Gede itu adalah produk wisata spasial, karena dia adalah tempat bisa dijual, bisa. Yang kita jual itu keindahan alam dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa produk wisata ada juga yang namanya kategori yang kedua yang kita sebut dengan aktivitas. Nah, ini yang biasanya dilupakan ini. Pendakian gunung, para layang, rafting, arunjang, itu semua masuk di yang aktivitas. Jadi memang di dalam pengembangan produk di Kabupaten Sumedang harus memvariasikan kedua ini, yang spasial maupun yang aktivitas. Di Sumedang itu, kalau Sisingan kan Subang ya, kuda engkong ya. Nah, kuda engkong itu adalah aktivitas, dia bukan spasial ya. Itu. Tetapi apapun yang mau dikembangkan, Pak Kadis, kembali lagi, Sumedang harus berani menetapkan portofolio produk. Sumedang ini unggul di mana gitu. Itu yang berikutnya yang ingin saya titipkan. Yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian,
Sampai hari ini banyak daerah yang mengembangkan pariwisata tidak berhasil karena melihat pengembangan pariwisata itu bersifat spasial, bersifat otak gitu ya. Sumedang saja, yang dilihat Sumedang saja, di luar Sumedang puntennya nggak jadi prioritas. Saya melihat Sumedang saja. Ini biasanya tidak berhasil. Jadi saya titip di dalam pengembangan pariwisata, Sumedang harus melihat tetangga. Di luar Sumedang ini ada Kabupaten Bandung, di luar Sumedang ini ada Garut, ada kampung mertua saya di Majalengka, ada Subang ya kalau saya, ada Subang, ada Cirebon. Jadi potensi yang dikembangkan di Sumedang ini harus juga dikaitkan dengan produk yang ada di kabupaten lain. Karena ingat Bapak sekalian, wisatawan, kita ini kan wisatawan, kadang-kadang kan jadi wisatawan ya. Kalau lebaran, kita wisatawan kemana, liburan gitu. Wisatawan kalau melakukan perjalanan tidak pernah bertanya saat ini saya di kabupaten mana, tidak pernah. Yang dia lihat ini saya mau ke objek itu mau masuk Sumedang, mau masuk Subang, Padang, pokoknya saya mau ke objek wisata. Sehingga menurut saya kolaborasi antara kabupaten kota itu perlu berorganisasi. Jadi sering-sering bertemu dengan gadis yang lain untuk sama-sama mengembangkan pariwisata. Itu yang berikut. Kemudian berikut lagi, Bapak sekalian, di bulan Agustus yang lalu Bank Indonesia melakukan survei. Dari survei itu menetapkan bahwa pasca COVID ini 63% wisatawan Nusantara langsung mengatakan mau melakukan perjalanan. Ya, ternyata 63% ini adalah mereka dari, kalau bahasa saya bilang, middle bottom. Mereka dari kelas menengah ke bawah dengan kemampuan uangnya itu relatif kecil. Sedangkan yang 37% itu mereka middle up. Mereka masih menahan dulu, melihat dulu. Saya mau jalan, kalau mereka punya uangnya besar ini yang 37 ini. Tapi mereka mau jalan dulu kalau sudah ada kepastian edukan. Saya mau ke destinasi ini kalau dia sudah menerapkan protokol kesehatan secara masif. Saya mau menginap di Hotel Puligat Mustio atau Puligat Mustio sudah masih menerapkan protokol kesehatan. Padahal duit mereka itu sangat banyak. Nah, makanya kami Kementerian Pariwisata tetap mengharapkan sosialisasi atau bimbingan teknis panduan JHS ini bisa segera diterapkan, dilaksanakan supaya menjadi pertimbangan kelas middle up itu bisa melakukan perjalanan. Dan dari survei Bank Indonesia itu mengatakan ada 5 kota di Indonesia yang menjadi pilihan wisatawan Nusantara. Ranking 1 Bandung, ranking 2 Jogja, ranking 3 Jakarta, ranking keempat Bali, ranking yang kelima Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena kemarin di peta COVID-nya merah dulu, jadi orang menetapkannya yang kelima. Nah, Ibu sekalian, saya mau sampaikan bahwa Bandung itu di weekend, di liburan panjang dan sebagainya selalu menjadi pilihan. Jadi bagaimanapun Sumedang harus berbaik hati dengan kota Bandung di dalam menarik wisatawan. Jadi Pak Kadis nanti sering-sering dengan Bu Kadis kota Bandung duduk sama-sama, bila perlu ngirim tamu sebanyak mungkin ke rumahnya. Biar wisatawan yang ke Bandung jangan stop di Bandung tapi lanjut ke Sumedang. Itu maksudnya Pak. Karena Bandung itu sekarang dia menjadi hub bagi kabupaten kota di sekitarnya. Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya pengembangan pariwisata, terutama produk yang biasanya awet itu adalah pengembangan produk yang berbasis komunitas. Itu
itu biasanya lifetime-nya itu panjang. Ya, kalau kita ingin mengembangkan desa wisata di Indonesia, benchmarking yang paling tepat itu adalah desa Unggul Pongkok di Klaten. Pendapatan sebulannya itu 30 juta sebulan. Setelah dikelola oleh kubu, kalau kita bilang kubu ya, kepala desanya itu anak muda lulusan UGM, sebulan pendapatan desa Unggul Pongkok itu dari 30 juta per bulan menjadi 35 miliar per bulan. Apa yang terjadi? Semua siswa SD, SMP, SMA gratis karena dibiayai oleh desa. Semua BPJS warga desa Unggul Pongkok dibiayai oleh desa. Semua masyarakat desa berpartisipasi menyediakan keperluan wisatawan yang datang ke sana. Dan dikelola oleh BUMDes di sana. Maksud saya ini informasi yang saya sampaikan bahwa kalau kita mengembangkan destinasi pariwisata berbasis komunitas seperti desa wisata, kita harus belajar juga dari Klaten sama Pak Kadis. Karena itu menurut saya sangat berhasil. Nah, kalau kita bicara pengembangan destinasi kabupaten kota, saya perlu memunculkan satu kabupaten yang berhasil menurut saya adalah Banyuwangi. Banyuwangi itu tidak masuk 10 DSP, destinasi super prioritas. Banyuwangi tidak masuk 10 DPP. Dia berdekatan dengan Bali. Kemudian dia dikenal dengan kabupaten yang bisnis, yang tukang santet di sana. Dulu, sekarang kalau kita dengan Banyuwangi luar biasa. Jadi kalau kabupaten kita harus belajar juga dari Banyuwangi. Jadi belajarlah kepada orang yang berhasil kalau kita mau berhasil. Ibu sekalian, berikutnya di dalam mengembangkan objek wisata, produk wisata, tadi Pak Kadis bilang jumlahnya ada berapa? 93. Ibu Bapak sekalian, kalau 93 ini semua mau dikembangkan hari ini 5 tahun ke depan, 93-nya semua tidak akan berhasil menurut saya. Jadi maksud saya dari 93 itu pilih yang sangat prioritas Pak. Sangat prioritas dulu yang perlu kita kembangkan. Pasti punya pertimbangan sendiri mana yang kenapa dia dikembangkan. Lebih baik kita fokus di 5 objek gitu ya, tapi 5-nya itu benar-benar jadi gitu. Daripada kita fokus buang duit semua ke 93-nya kayak jadi semua. Jadi saya ingin sampaikan pengembangan pariwisata harus menggunakan konsep skala prioritas di dalam pengembangannya. Yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, banyak daerah yang kalau kita lihat berhasil itu karena si pengelola pengembangnya itu didominasi oleh anak-anak milenial. Kalau kita ini, saya begitu ini kan kelompok kolonial ya, kolonial pertama gitu. Ya kalau buka HP mau hapus mau download wah gitu, panggil anak kita ya gitu. Karena kita udah nggak sanggup, otak kita ini tidak connect dengan teknologi. Anak-anak milenial itu luar biasa, hanya kita kita mengarahkan supaya mereka bisa jadi pionir di dalam pengembangan pariwisata khususnya di Sumedang. Kenapa anak muda, Ibu Bapak sekalian, pengembangan pariwisata sekarang itu sangat didominasi oleh produk-produk yang muncul karena kreativitas. Spot-spot selfie itu kan bukan orang kolonial di anak muda ya. Jadi seperti itu pemikiran anak muda. Jadi saya pikir berilah kesempatan kepada anak muda untuk ikut mengembangkan pariwisata di daerah kita masing-masing supaya bisa menjadi kebanggaan gitu ya. Sumedang ini posisi yang agak sulit. Dia tetangga Bandung yang kalau kita lawan itu yang satunya udah kelas karate itu dia sabuknya hitam, kita ini masih kuning kita sebenarnya. Sehingga tidak ada jalan lain, kita rangkul Bandung untuk mengembangkan Sumedang. Itu cara yang paling tepat supaya Sumedang ini bisa berhasil. Acara selanjutnya sambutan sekaligus
Keynote speaker dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Dr. Insinyur Hedifah Saifudian MPP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gak mau kalah ini sama orang Maluku yang sudah jadi orang Sunda. Saya juga Pak Kadis ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya saya itu juga adalah orang Cikesi di seberang sana. Nah, jadi lahir di sini Bapak Ibu sekalian, anggaplah ini anak hilang, saya kembali lagi ya. Jadi saya mau kasih dulu satu pantun nih, kepada Pak Alex ya. Beliau adalah salah satu mitra terbaik saya, Bapak Ibu sekalian. Pak Alexander ini jauh ya asalnya dari Maluku, orang tuanya malah dari Papua. Kemudian sekolah di MHI ya Pak. Jadi saya mau kasih pantunnya dulu. Jauh-jauh dari Maluku, kepincut si gadis Sunda. Itu di sebelahnya. Alex tadi ternyata adalah orang Majalengka. Ayo selalu, salah gitu ya. Kan ulangi lagi ya. Karena ini mendadak kok bikin pantunnya. Jauh-jauh dari Maluku, kepincut si gadis Sunda. Terapkan CHSE selalu. Akan bangkit pariwisata. Bagus ya. Jadi ini mendadak bikin lagi. Tapi ini hadiah untuk Pak Alex yang saya banggakan. Apalagi beliau memang ahlinya ya. Pengalamannya banyak Bapak Ibu. Dari mulai pernah juga Pak Ari di birokrasi ya. Sekarang beliau juga bertanggung jawab di sertifikasi. Alhamdulillah hari Minggu hari libur ya. Saya juga bangga bukan saja Bapak Ibu, adik-adik semua hadir di hari Minggu, tapi juga beliau bersedia mendampingi kita. Dan terima kasih juga kepada Pak Hari. Pak Hari Santosa dan saya juga sudah diweha oleh Pak Bupati Boni. Katanya, insya Allah Bu ini kita sedang menggenjot pariwisata. Tepat sekali keputusan Pak Bupati. Jadi tolong dibantu katanya. Berhubung saya orang Cikesi, baju kukunya ya, membantu Sumedang ya Pak Alex ya. Kalau Pak Alex sudah memindahkan kaki ke sini, ya artinya insya Allah potensi-potensi pariwisata yang ada di Sumedang ini bisa kita kembangkan bersama. Dan nanti juga Pak Ari sudah menjelaskan ya berbagai potensi dan juga mungkin tentang turisme yang terkait dengan wisata ya, dari sport dengan olahraga kita semua dan kepada Sumedang. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman khususnya yang sudah mengorganisir kegiatan ini. Kemudian juga para peserta di sini kan ada kelompok penggerak pariwisata ya dari berbagai tempat. Tadi disebutkan ada 93. Semua dengan kekuatannya masing-masing dan teman-teman pelaku pariwisata baik dari Asita, PKRI, kemudian juga usaha kuliner, usaha UMKM dan lain-lain. Ya, di sini juga ada beberapa orang di keponakan-keponakan saya yang muda-muda Pak, yang di Besi ini menjadi salah satu inisiator awal apa namanya Pak, outbound. Dulu di sini ada SKC Pak ya, dengan outbound. Itu juga salah satu bentuk wisata sambil beraktivitas yang jadi banyak sekali potensi-potensi di Sumedang. Tapi saya ingin mumpung sini, yang mumpung kenal, silaturahmi, izinkan Pak Alex menjelaskan sedikit DPR apa yang melengkapi apa yang tadi Pak Alex dan Ibu tadi sudah sampaikan terkait dengan rencana ataupun strategi sekalian. Jadi kalau di DPR itu fungsinya ada tiga. Satu, menyusun legislasi undang-undang.
Nah, undang-undang itu banyak, mungkin saya lagi rame omnibus law ya. Nah, itu gimana supaya undang-undang itu dibikin dengan bagus, sesuai dengan kebutuhan. Itu memang selalu mendengarkan aspirasi dari mereka yang akan mengenal langsung. Nah, jadi hari ini saya senang kita bertemu dengan para pelaku, mudah-mudahan masukan-masukannya melalui Pak Hari dan bukan aja Pak Nana, mungkin ya Pak Nana udah gitu. Alhamdulillah, maaf Pak Nana, tadi terus ngobrol ya. Pak Nana ini kan pengalaman sekali selain memimpin PKRI juga pemilik wisata Kampung Karuhun. Pak Alex ini kan selayaknya sering harus berkunjung ke berbagai destinasi ya, terutama di Kampung Karuhun. Itu kita ingin membuat satu kebijakan yang berbasis kepada kebutuhan. Jadi tolong ya teman-teman semua sampaikan masukan-masukannya dan mungkin nanti menjadi bagian dari perbaikan kebijakan. Misalnya tadi soal desa wisata, karena sebelumnya kita punya anggaran itu banyak difokuskan kepada 5 destinasi super prioritas, 10 destinasi baru-baru, yang lain itu dipandang sebelah mata. Ternyata banyak desa-desa wisata yang di masa COVID ini pasti jadi ngetrend. Karena kita nggak mau ke jauh-jauh orang Bandung, nggak mau sekarang ke Bali atau bahkan banyak orang Indonesia yang uangnya banyak, biasanya wisata ke luar negeri. Sekarang kan nggak bisa wisata ke luar negeri, tapi kalau di Sumedang ada yang menarik, ya kan? Kenapa dia harus ke luar negeri? Nggak ada di sini di dalam negeri. Apa yang ditawarkannya? Dan orang sekarang nggak cari macam-macam kok. Itu salah satunya dari PHS ini penting. Makanya kami kemudian juga lanjut sampai ini. Fungsi kami adalah tadi ya anggaran, kemudian ada fungsi legislasi dan pengawasan. Nah kalau di DPR itu kita bukan mitra dari kementerian. Setiap tahun pasti bicara anggarannya ada berapa. Nah untuk tahun ini ya supaya tahu semuanya makanya juga kebetulan Pak Doni dulu pernah DPR ya sampai satu komisi sama saya. Bukan. Kita punya anggaran cuma 3 triliun. Kita punya anggaran 5 triliun. Apa itu? Masa dari 5 triliun Kementerian Pariwisata dipotongin 2 triliun ya Pak Alex ya? Tubuh bayangin itu gimana kita nggak shock gitu. Tapi karena kita juga tahu nggak mungkin pariwisata bisa bangkit kembali kalau COVID-nya nggak cepat tapi dana itu dipakai untuk mengatasi COVID. Dan terpaksa tadi yang Pak Alex sebutkan ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk insya Allah tahun depan untuk 2021 dan yang kenaikan gitu. Jadi sekitar triliun. Walaupun kalau dihitung itu maunya 8 triliun, tapi anggaran kita kan karena kita juga ya punya prioritas lain, terpaksa yang kita terima dulu, tapi alhamdulillah 4 triliun pun kita syukuri. Dan nanti itu yang dibahas apa? Apa mau dia mau mudah-mudahan desa-desa wisata akan menjadi prioritas di jalan 2021. Karena kalau bayar jadi bentuknya dukungan-dukungan yang lebih banyak kepada destinasi kecil-kecil itu ya. Nah kemudian kami juga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu adalah antara lain dengan membentuk panitia kerja. Waktu itu Pak Nana kan juga mengundang ya berbagai stakeholder termasuk PHRI adalah pemberi info utama. Nah jadi salah satunya sekarang sudah ada masukan dengan adanya hibah pariwisata ya walaupun sudah banyak 3,3 triliun ya lumayan sih hampir sama dengan 1 tahun anggaran 2020 ya mungkin nanti dengan bapak dapat juga ya mudah-mudahan gitu karena kita juga menyadari betapa berat situasi yang dihadapi oleh semuanya di mana. Nah, kami salah satu usulannya ya antara lain yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Alex. Rekomendasi kami diikuti next ya. Jadi ada pajak kita mudah dari
kode, kemudian kami memberikan satu usulan. Next, usulannya itu pertama harus ada kampanye dan sosialisasi yang masif tentang protokol kesehatan. Tadi saya datang ke sini, udah bagus ya, dan lihat tentu saja semua peserta di rapid. Wah, jarang-jarang ya kita bikin acara kan tadi banyak orangnya segini, 100 orang tuh banyak. Kalau tidak direpit dulu nggak berani juga. Makanya direpit dulu. Mungkin ada beberapa yang reaktif. Barangkali sebaiknya saat di rumah jadi kita ada di sini. Alhamdulillah ya, semua sehat. Mudah-mudahan COVID pun segera berlalu dan kita semua sehat. Nah, ini sebabnya kita perlu melakukan protokol supaya kita merasa tenang. Bikin kegiatan kan kalau ada event di hotel ini bagus ya. Dari ada aktivitas ekonomi yang berjalan, ada yang masak, ada